Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman. Kita masih di mata kuliah struktur data bersama Ibu kali ini di pertemuan 13 ya. Di pertemuan 13 kita akan membahas tentang graf ya. Nah, graf atau graf ya. Graf itu kira-kira apa sih ya? Graf itu biasanya kalau dalam matematika itu memiliki berbagai macam arti ya. Bisa grafik fungsi, bisa relasi gitu ya. Nah, namun di pembahasan kita kali ini, graf kita akan kenalan sama istilah yang namanya simpul atau vertex, atau mungkin teman-teman lebih akrab dengan node ya, atau titik gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya ruas atau edge gitu ya. Nah, kalau di dalam sekitar kita ya, dalam kehidupan kita sehari-hari itu contoh aplikasinya itu kira-kira apa ya? Mungkin ini lebih kepada penggambaran logik ya, atau algoritmanya. Nah, misal nih, teman-teman mungkin memiliki aplikasi map di dalam ponselnya ya. Nah, mana yang disebut simpul atau vertex di dalam aplikasi map ponsel teman-teman ini gitu ya. Nah, itu adalah titik yang menunjukkan tempat ya, tempat di suatu daerah. Misalnya tempat akan dari kampus ya menuju ke rumah Anda gitu. Nah, berarti simpulnya adalah menjadi titik awalnya dari kampus misalnya, kemudian menuju ke simpul berikutnya yaitu rumah gitu ya. Nah, dalam perjalanan dari kampus ke rumah ya, ataupun sebaliknya dari rumah ke kampus, tentu melalui jalur atau jalanan ya, yang mana dalam setiap jalanan juga akan ada simpul-simpul lain sebagai penanda, misal di perempatan, kemudian belok ke kiri, kemudian ada pom bensin, ada ATM dan seterusnya ya. Nah, jalur yang dilewati itu kita sebut sebagai edge atau ruas gitu ya. Jadi cukup banyak contohnya. Kalau contoh yang lain apalagi secara logiknya, misalnya teman-teman punya eh, Facebook ya misalkan, atau mungkin aplikasi sejenis yang lain. Nah, Facebook itu kalau teman-teman amati kan, kalian misalnya posting suatu foto ataupun konten gitu ya. Nah, kemudian si konten itu akan bisa di-read oleh orang-orang yang ada di anggota pertemanan kita ya, atau bisa juga ketika Anda share konten tersebut, maka Anda juga akan direkomendasikan ya oleh orang lain yang juga mengupload konten yang sejenis gitu ya, yang mana orang lain tersebut ada menjadi anggota dari teman Anda gitu, jadi rekomendasi ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk logiknya ya, jadi menghubungkan antar simpul, kemudian simpul ini juga akan menghubungkan dengan simpul yang lainnya ya. Atau kalau kemarin itu teman-teman ada istilah root ya, kemudian root itu akan punya cabang kiri, cabang kanan ya. Cabang kiri kanannya kalau punya simpul lagi, maka dia akan menjadi branch ya, atau cabang di bawah root gitu ya. Oke, itu untuk pengantar dari graf ya. Nah, di dalam graf contohnya adalah seperti ini ya. Ini merupakan sebuah graf yang sederhana. Dia memiliki 4 simpul. Yang mana saja simpulnya? Di sini ada simpul A, B, C, dan D. Nah, teman-teman lihat di sini ada E1, E2, E3, E5, E4. Nah, E ini adalah edge-nya, yang mana E1 itu menghubungkan antara simpul A dengan simpul B ya. E1 menghubungkan simpul A dengan simpul B, dan seterusnya sampai dengan E5 itu menghubungkan B dengan simpul D gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada istilah lagi order dan size. Order itu menunjukkan banyaknya simpul atau vertex, sedangkan kalau size dari sebuah graf itu menunjukkan ruas ya, ruas yang menghubungkan antara kedua simpul ya. Nah, di sini teman-teman ada yang namanya safe loop ya. Yang mana itu safe loop? Safe loop itu adalah apabila dalam satu simpul ini ruasnya juga akan berujung pada simpul tersebut ya, maka itu disebut sebagai gelung atau safe loop. Nah, di sini contohnya adalah yang ruas E2 pada simpul A gitu ya.
Nah, di sini ada yang disebut sebagai multigraf karena dia memiliki simpul, ruas, dan juga memiliki gelung. Jadi lengkap ya, ada simpul dan ada ruas-ruasnya. Ada ruas yang sejajar juga di sini teman-teman ya. Ini E5 dan E6 ya. Nah, kalau untuk yang ruas yang sejajar ini tadi E5 dan E6 ya. Kemudian kalau yang tidak memiliki gelung seperti ini disebut sebagai graf yang sederhana. Kemudian ada graf turunan yang mana apabila dibentuk oleh dari bagian graf utamanya ya. Di sini disebut sebagai subgrafnya. Contoh, di sini ada gambar di sebelah kanan, dia merupakan graf ini tidak merupakan bagian yang dibentuk dari A, B, dan D karena tidak ada ruas E5 yang menghubungkan antara simpul A dan simpul D. Sedangkan kalau yang ini dihubungkan oleh ruas E5 gitu ya. Jadi ini sudah menjadi sebuah multigraf gitu ya. Nah, kemudian ada graf berlabel. Oke. Graf berlabel itu gimana sih? Jadi di sini untuk edge-nya itu akan menggambarkan suatu nilai ya. Misalnya tadi dari kampus pulang ke rumah atau dari rumah menuju ke kampus. Berarti kan ada jarak yang dilewati ya. Nah, titik atau simpul rumah dan kampus kemudian jarak yang dilewati itu diberikan nilai ataupun label. Bisa menyatakan jarak, bisa menyatakan waktu ya. Ini jadi labelnya itu bisa bernilai jarak atau waktu ataupun satuan yang lainnya untuk nilai yang diberikan terhadap edge tersebut gitu ya. Nah, ini adalah contohnya. Oke. Di sini ada yang namanya derajat graf. Derajat graf itu adalah edge yang menghubungi ya, menghubungi dari si simpul tersebut. Contoh di sini ada simpul A, maka edge-nya berapa? Edge-nya adalah 2, yaitu dari B ke A dan dari C ke A gitu ya. Berapa bobotnya? Bobotnya di sini dari B ke A atau A ke B itu adalah 3, kemudian dari A ke C itu adalah 4. Nah, ini tadi yang disebut dengan labelnya ya. Jadi label nilainya adalah 3 dan 4 serta ini label-label untuk edge yang lain gitu ya. Oke. Di sini ada contoh ya, bagian dari contoh graf yang sangat sederhana. Dari gambar ini kita punya 4 simpul yaitu A, B, C, dan D ya. Maka berapa derajat dari semua simpulnya? Derajatnya adalah 8 ya. Nah, bila derajat semua simpul sama dengan jumlahnya genap, maka disebut sebagai Euler graph ya. Suatu simpul disebut genap atau ganjil tergantung apakah derajat simpulnya ini genap atau ganjil. Kalau yang di sini genap, bagaimana kita tahu genap? Karena simpul A ini ada 2 edge yang menghubungi, kemudian B juga ada 2 edge ya, kemudian D juga ada 2 dari B ke D dan C ke D. Begitu juga untuk C ada dari A ke C dan D ke C. Berarti ini jumlahnya genap karena masing-masing derajat simpulnya adalah 2. Nah, kalau misal ada safe loop seperti tadi, maka safe loopnya dihitung 2 kali karena dari ujung berangkat ke ujung sampainya itu tetap pada titik simpul yang sama ya. Berarti contoh yang ini adalah contoh dari sebuah Euler graph gitu ya. Nah, di sini ada contoh yang lain. Kita bisa lihat contoh ini kita mempunyai berapa simpul? A, B, C, D, E, dan F ya. Berarti ada 6 simpul. Dari sini bisa kita definisikan ya bahwa banyaknya ruas di sini adalah 7. Ya, taunya dari mana? Karena di sini ada A ke B 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ini dihitung 2 ya. Berarti ada 7 ruas. Kemudian derajatnya untuk A ada 2 dari B ke A dan C ke A, sedangkan untuk B ada 5. Kita taunya dari mana? A ke B, C ke B, D ke B kan 3 ya. Nah, ini B-nya dihitung derajatnya 2. Maka di sini 5. Totalnya untuk masing-masing ini ada 14 derajatnya. Nah, kemudian di sini kita lihat untuk simpul F itu disebut terpencil karena tidak mempunyai garis penghubung ya atau edge yang menghubungkan dan dia derajatnya adalah 0 gitu ya. Oke.
Dari keterhubungan ini kita akan bertemu dengan beberapa istilah. Ada istilah walk ya, kemudian ada trail, ada path, ada cycle dan lain-lain ya. Kalau walk itu adalah menghubungkan simpul 1 atau vertex 1 sampai dengan vertex ke N ya. Di sini ada 4 simpul. Jadi yang menghubungkan dari simpul A sampai dengan simpul akhirnya di mana? Misal di C gitu ya. Kemudian kalau trail adalah semua ruas dalam barisannya yang berbeda, walk yang barisannya berbeda ya. Kemudian kalau path adalah jalur atau walk yang mana simpul dan di dalam barisan tersebut itu adalah berbeda. Jadi di sini kalau path udah pasti adalah sebuah trail gitu ya. Nah, ini ada contoh di sini bukan merupakan sebuah walk karena tidak ada yang menghubungkan T dengan U gitu ya sebagai simpul awal dan simpul ke N, itu simpul ke N-nya T gitu ya. Masing-masing derajatnya 2, sedangkan untuk U dan T itu derajatnya adalah 1 gitu ya. Ini juga contoh yang lain dari sebuah cycle ya. Dia semuanya bersifat tertutup. Untuk menghitung panjangnya berarti istilahnya adalah K cycle. Kalau untuk jalur ya berarti K jalur gitu ya. Nah, ini ada contoh yang lain teman-teman, masing-masing ruasnya. Di sini ada yang walk, ada yang bukan walk, ada yang merupakan trail ya, ada yang merupakan path, ada juga yang merupakan cycle. Oke, ada yang namanya acyclic ya. Untuk acyclic itu bagaimana sih? Apabila di sini sebuah graf itu termasuk graf yang tidak mengandung cycle, maka di sini berarti ada yang tidak menghubungkan antar vertexnya ya. Contohnya di sini adalah tidak ada A yang menghubungkan C maupun G yang menghubungkan F ya. Ini A menghubungkan D dan lain sebagainya ya. Ini adalah potongan dari sebuah graf gitu ya. Oke, ini juga sama ya. Jadi bila terbentuk dari sebuah bagian subgraf yang graf utamanya ya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan dapat dengan mudah difahami tentang graf ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat selalu, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.